Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu. Hari ini kita belajar matematika lagi ya. Nah, untuk hari ini matematika tentang materi pertidaksamaan irasional. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa kalian mengisi absensi yang ada di Google Classroom ya. Kemudian kalian perhatikan instruksinya, jangan sampai ada yang terlambat. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, diharapkan peserta didik dapat memahami bentuk umum dari persamaan dan pertidaksamaan irasional. Kemudian yang kedua, diharapkan peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan dan pertidaksamaan irasional. Kemudian, diharapkan peserta didik dapat memahami sifat-sifat dari persamaan irasional. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya. Kalian perhatikan layarnya. Kita masuk ke persamaan irasional. Untuk bentuk umum dari persamaan irasional, itu misalkan ada akar fx sama dengan c dengan syarat fx itu lebih dari sama dengan 0 dan c lebih dari sama dengan 0. Kemudian fx ya, akar fx sama dengan akar gx dengan syarat fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, akar fx sama dengan gx dengan syarat fx lebih dari 0 lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0 dengan fx dan gx itu fungsi dari variabel x. Itulah bentuk umum dari persamaan irasional. Selanjutnya kita masuk ke sifat bilangan di bawah tanda akar ya. Di situ bilangan akar y terdefinisi jika y-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian sifat bilangan di bawah tanda akar. Untuk setiap y lebih dari sama dengan 0 berlaku akar y lebih dari sama dengan 0. Artinya jika akar y sama dengan x, maka x lebih dari sama dengan 0 dan x kuadrat itu sama dengan y. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah menentukan penyelesaian persamaan irasional. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkahnya, saya menyinggung sebentar, irasional itu apa sih? Kalau kemarin itu kan rasional ya, rasional itu adalah bentuk dari pecahan. Nah, kalau irasional itu berarti apa kira-kira kalau tadi kalian sudah melihat bentuk umumnya? Rasional, pecahan, irasional berarti bentuk akar ya. Nah, oke lanjut. Untuk menentukan penyelesaian persamaan irasional, yang pertama itu mengubah persamaan irasional ke dalam bentuk umum. Kemudian yang kedua, menetapkan syarat bagi bilangan atau fungsi di dalam tanda akar. Yang ketiga, menetapkan syarat bagi bilangan hasil penarikan akar. Yang keempat, mengkuadratkan kedua ruas lalu menentukan penyelesaiannya. Yang kelima, menentukan irisan penyelesaian dari langkah 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita masuk ke pertidaksamaan irasional. Adapun bentuk umum dari pertidaksamaan irasional adalah sebagai berikut. Kalian perhatikan di layarnya ya. Yang pertama, akar fx kurang dari sama dengan c. Yang kedua, akar fx kurang dari c. Kemudian akar fx lebih dari sama dengan c. Akar fx lebih dari c. Selanjutnya, akar fx kurang dari sama dengan akar gx. Lalu akar fx kurang dari akar gx. Akar fx lebih dari sama dengan akar gx. Kemudian akar fx lebih dari akar gx. Lalu selanjutnya, akar fx kurang dari sama dengan gx. Akar fx kurang dari gx. Akar fx lebih dari sama dengan gx. Dan yang terakhir, akar fx lebih dari gx. Itulah bentuk umum dari pertidaksamaan irasional. Lanjut, untuk sifat bilangan positif. Yang pertama, untuk setiap x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, dan x kurang dari y, maka berlaku x kuadrat kurang dari y kuadrat.
Yang kedua, untuk setiap X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dan X kurang dari sama dengan Y, maka berlaku X kuadrat kurang dari sama dengan Y kuadrat. Kemudian yang ketiga, untuk setiap X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dan X lebih dari Y, maka berlaku X kuadrat lebih dari Y kuadrat. Yang keempat, untuk setiap X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dan X lebih dari sama dengan 0, maka berlaku X kuadrat lebih dari sama dengan Y kuadrat. Itu merupakan sifat bilangan positif. Bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan irasional? Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Langkah yang pertama, mengubah pertidaksamaan irasional ke bentuk umum. Kemudian yang kedua, menentukan nilai ruas kanan ya. Nah, untuk menentukan nilai ruas kanan, jika ruas kanan 0 atau positif, lakukan langkah berikut. Yang pertama, menghilangkan tanda akar dengan mengkuadratkan kedua ruas ya. Lalu menentukan penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, menentukan syarat bilangan di bawah tanda akar lalu menyelesaikannya. Yang ketiga, menentukan irisan penyelesaian dari langkah 1 dan 2 sebagai penyelesaian pertidaksamaan. Nah, langkah 1 dan 2-nya itu ketentuan dari jika ruas kanan itu 0 atau positif ya. Kemudian yang B, jika ruas kanan bernilai negatif kurang dari 0, lakukan langkah berikut. Yang pertama, menentukan penyelesaian pertidaksamaan untuk nilai ruas kanan kurang dari 0 ya. Kemudian yang kedua, menentukan syarat bilangan di bawah tanda akar lalu menyelesaikannya. Yang ketiga, menentukan irisan penyelesaian dari langkah 1 dan 2 sebagai penyelesaian pertidaksamaan. Untuk yang C, jika ruas kanan belum pasti bernilai lebih besar atau sama dengan 0, lakukan langkah berikut. Yang pertama, uraikan ruas kanan menjadi dua kemungkinan, yaitu kurang dari 0 atau lebih dari 0 ya. Kemudian yang kedua, untuk ruas kanan kurang dari 0, lakukan langkah-langkah pada 2A sehingga diperoleh penyelesaian 2A. Kemudian untuk ruas kanan lebih dari 0, lakukan langkah-langkah pada 2B sehingga diperoleh penyelesaian di 2B. Yang keempat, menentukan gabungan penyelesaian 2A dan 2B di atas sebagai penyelesaian pertidaksamaan. Untuk lebih jelasnya, ada satu contoh soal tentang pertidaksamaan irasional. Nanti kalian perhatikan baik-baik ya, kalian pahami juga. Baik, ini adalah contoh soal dari pertidaksamaan irasional. Soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari akar X kuadrat min X lebih dari akar 4X min 6. Penyelesaiannya di sini untuk akar X kuadrat min X lebih dari akar 4X min 6, kita kuadratkan kedua ruasnya ya. Jadi yang pertama nih, yang akar X kuadrat min X kita kuadratkan, kemudian yang akar 4X min 6 juga kita kuadratkan. Nah, kalau akar X kuadrat min X kita kuadratkan, maka hasilnya kan X kuadrat min X ya, akarnya hilang karena sudah kita kuadratkan. Kemudian yang ini juga akar 4X min 6 dikuadratkan, itu hasilnya 4X min 6. Setelah itu, yang ruas sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri dan kita buat lebih dari 0. Jadi di sini X kuadrat min X, 4X pindah ruas menjadi min 4X. Kemudian min 6 pindah ruas menjadi plus 6 lebih dari 0. Nah, ini bisa kita selesaikan nih, min X min 4X. Berarti X kuadrat min 5X plus 6 lebih dari 0. Kita cari akar-akarnya ya. Berarti faktor dari 6 itu kan berapa? 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 2, kemudian 6 kali 1. Kita ambil dua angka yang ketika dikalikan menghasilkan positif 6, ketika dijumlahkan menghasilkan negatif 5. Berarti kan angka 2 dan 3. Nah, untuk tandanya di sini tandanya negatif. Jadi X min 2 dikali X min 3 sama dengan 0. Jadi akar-akar dari X kuadrat min 5X plus 6 lebih dari 0 adalah X min 2 dikali X min 3. Setelah itu kita cari nilai X-nya. Yang pertama,
Untuk X min 2 sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah sama dengan 2. Kemudian untuk X min 3 sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 3. Nah, kan kita peroleh ya, penyelesaiannya itu X sama dengan 2, X sama dengan 3. 2 itu kan lebih kecil dari 3, penyelesaiannya jadinya X kurang dari 2 atau X lebih dari 3. Nah, setelah itu belum selesai karena kita harus lakukan syarat 1 dan syarat 2. Syarat 1, yang pertama di sini f(x)-nya adalah x kuadrat min x lebih dari sama dengan 0. Ya, berarti kalau x kuadrat min x itu kan kita jabarkan menjadi x dikali x min 1 lebih dari sama dengan 0. Berarti di sini x kurang dari sama dengan 0 atau x-nya lebih dari sama dengan 1. Kenapa? Karena kan di sini x min 1 ya. Kemudian lebih dari sama dengan 1. Untuk syarat yang kedua, 4x min 6 lebih dari sama dengan 0 nih. 4x lebih dari sama dengan min 6 pindah 2 jadi plus 6. X lebih dari sama dengan 6 per 4, berarti x lebih dari sama dengan 3 per 2. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah x dimana x-nya lebih dari 3 per 2 kurang dari 2 atau x lebih dari 3. X-nya elemen bilangan real. Paham ya? Berhubung materi di bab 2 tentang persamaan rasional, pertidaksamaan rasional, persamaan polinomial ya, pertidaksamaan polinomial, kemudian persamaan irasional dan pertidaksamaan irasional sudah kita bahas. Jadi materi di bab 2 sudah selesai. Nah, artinya apa? Berarti minggu depan kalian ulangan harian ya, ulangan harian kedua. Kalian persiapkan diri kalian, jangan lupa belajar. Untuk kisi-kisi nanti akan saya kirimkan melalui Google Classroom ya. Mungkin pemaparan materi hari ini cukup sekian. Apabila ada yang kurang paham, kalian boleh tanyakan melalui WhatsApp atau Google Classroom ya. Jangan lupa belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatannya.